Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Romiati dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Sri Restu Wahyuningsi MMPD dan pengajar praktik Ibu Dora Novianti SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri. Kemudian bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, merupakan inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada kesempatan ini, saya akan bahas 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu tentang Farel. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat Farel sedang asik menunduk sambil senyum-senyum dan sesekali bergumam. Kemudian saya menghampirinya dan ternyata Farel sedang bermain suatu game online menggunakan gawainya. Dalam keyakinan kelas mata pelajaran kimia di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat keyakinan kelas dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga siswa. Sehingga bermain game pada saat pembelajaran merupakan kegiatan yang melanggar keyakinan kelas karena mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada saat istirahat, saya memanggil Farel untuk menemui saya di kantor. Silakan masuk. Farel, silakan duduk Farel. Farel tahu kenapa dipanggil? Tahu. Iya, tadi Ibu lihat ketika jam pelajaran kimia, Farel sedang bermain game online. Mengapa itu bisa terjadi? Iya Bu, maaf. Tadi pada saat pembelajaran kimia, saya merasa bosan, makanya saya bermain game. Ada yang lain? Saya sebenarnya tidak bermaksud untuk bermain game, tapi pada saat pembelajaran kimia, saya diajak mabar sama kelas sebelah karena mereka ada jam kosong. Apa kamu tahu kalau kamu sekarang dalam masalah? Tahu. Iya, Ibu bisa lihat tadi. Kalau kamu merasa senang sekali ketika melakukannya, sebenarnya tidak apa-apa kamu bermain game. Banyak juga kok teman-teman kamu melakukannya. Ibu di sini tidak untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Maaf Bu, saya salah. Baiklah, sekarang kita kembali ke keyakinan kelas mata pelajaran kimia. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang harus kita tingkatkan? Saling menghargai dan saling menghormati. Kenapa? Karena saya telah mengganggu teman saya yang sedang belajar. Iya, betul sekali. Jadi Farel setuju ya, kita harus saling menghargai dan menghormati. Bagaimana kamu memperbaiki situasi ini? Saya tidak akan bermain game di kelas lagi Bu. Saya juga akan bermain game pada saat yang bukan jam pembelajaran sehingga tidak mengganggu orang lain. Bagus, ada lagi? Saya minta maaf Bu, dan saya juga tidak akan mengulangi kembali. Saya akan minta maaf kepada teman-teman saya yang di kelas karena saya telah mengganggu pembelajaran. Oke, baik. Ibu maafkan, tapi jangan diulang lagi ya. Silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya.
Saya kembali ke kelas dulu. Semoga nanti kamu jadi orang yang sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farah dari kelas 10 Di sini saya ingin menanggapi kasus yang telah saya hadapi. Saya merasa salah karena saya telah melakukan kesalahan pada saat pembelajaran. Saya malah bermain game. Tapi saya tidak merasa disalahkan karena Bu Romi telah memberikan saran dan pendapat yang baik untuk saya agar tidak saya ulangi kembali. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Romi. Sekian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, setelah pandemi COVID berlalu, sekolah masih tatap muka terbatas. Hanya 50% murid yang sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Dita adalah murid kelas 10. Karena memakai masker, dia juga memakai makeup, khususnya lipstik ke sekolah. Hal tersebut menyebabkan teman-teman di kelasnya tidak nyaman karena perilaku Dita yang mereka anggap berlebihan dan sudah melanggar keyakinan kelas yang telah mereka sepakati di awal pembelajaran dulu. Bercermin pada saat pembelajaran dan memakai lipstik ulang pada saat istirahat dan pergantian jam pelajaran. Bahkan di pelajaran Bu Herni, Sinta bercermin dan ketahuan serta ditegur Bu Herni. Berdasarkan laporan, Bu Romi selaku wali kelas manggil Dita setelah jam pelajaran. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, Ibu manggil saya. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya Bu? Iya betul Dita. Ini Ibu dengar kamu ke sekolah pakai makeup. Kemudian sering pada saat jam pelajaran kamu sering ngaca, terus ngaca betul tidak? Boleh Ibu minta buka maskernya? Wah iya, kamu pakai lipstik ya? Kalau boleh tahu kenapa kamu melakukan hal ini? Apa sih Bu? Sebenarnya saya takut muka saya takut dulu, terus saya dikatain sama teman. Jadi saya memakai makeup di dalam. Oh begitu, tidak apa-apa, namanya cewek pastinya terlihat cantik. Sering ngaca untuk memastikan kalau dia menarik bagi yang melihat. Ibu juga begitu. Maaf saya salah. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta maaf pada teman-teman saya dan saya akan menemui Bu Herni untuk meminta maaf. Karena tadi saya kena tegur saat jam pelajaran dia, saya ketahuan berkaca Bu. Oh begitu, oke setuju. Minta maaf itu adalah perbuatan yang terpuji. Terima kasih Bu. Oh iya, Dita, Ibu tanya, kalau bermake up ke sekolah itu boleh tidak? Tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu anggap? Tanggung jawab terhadap diri sendiri sih. Iya betul. Kalau itu kamu punya cara untuk bisa diakui teman-teman, kemudian dia dikenal banyak teman, tidak dibully, selain dengan bermake up ke sekolah. Oh iya Bu, saya harus berprestasi. Terus kalau saya berprestasi, saya bakal dikenal orang, saya bakal banyak teman, dan yang paling penting saya tidak dibully lagi. Oke, betul sekali. Kamu tertarik dalam bidang apa sih kalau Ibu boleh tahu? Saya suka bermain alat musik Bu. Keren kan Bu kalau disuruh bermain alat musik. Saya ingin bisa bermain drum, saya ingin bisa menyanyi grup band. Tapi saya tidak punya drum. Bagaimana Bu? Oh begitu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita memanfaatkan fasilitas kesenian di sekolah? Ibu lihat sepertinya ada tuh seperangkat alat band. Wow, ya Kak Bu. Iya, kamu dapat berlatih memainkan alat musik mulai besok. Tapi siapa yang membimbing saya Bu? Kayaknya Pak Wanu bisa dibantu kamu. Oke Bu. Wah ya Allah, saya tidak menyangka Bu. Yakin besok bisa mulai latihan? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu, saya dalam kesempatan yang baik. Baik, saya pamit dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Maharani dari kelas 4. Tanggapan saya dari kasus ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Maharani dari kelas 4. Tanggapan saya dari kasus ini adalah saya merasa bersalah, tetapi saya tidak
sama sekali merasa dipojokkan, bahkan tanggapan dari Bu Romi pun sangat baik. Dari kasus ini saya mendapatkan solusi yang sangat baik. Dan terima kasih buat Bu Romi atas tanggapannya. Terima kasih. Kesimpulan dari kasus di atas, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai posisi control manager dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membantu murid menjadi lebih mandiri, terbuka, percaya diri, dan bertanggung jawab. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.